Halo, selamat malam teman-teman semua. Gimana kabar kalian? Gue harap sehat-sehat selalu ya. Ya, balik lagi dengan gue Dahriansyah di sini di Jurnal Santai. Konten yang akan menemani jam santai teman-teman semua. Jadi sambil bersantai, sambil rebahan, sambil nyantai, ngerokok apa dan lain sebagainya, kalian bisa mendengarkan gue. Nah, di segmen kali ini gue akan cerita ya, bukan ngebahas hal-hal yang seperti konten-konten sebelumnya, yaitu mengenai kehidupan gue di Malaysia waktu itu. Jadi gue berharap sedikit banyak ada manfaatnya buat teman-teman mungkin yang lagi kepikiran mau ke sana atau lagi dalam perjalanan ke sana. Mungkin bisa di cancel kali ya kalau bisa. Nah, kenapa gue bilang begitu? Mari simak cerita gue dari mulai perjalanan gue, tempat tinggalnya gue gimana, hingga perjalanan gue pulang gimana. Oke, yang pertama, awal keberangkatan gue dulu ya. Gue berangkat pada awal Januari, tepatnya tanggal 3 2023 kemarin. Ya, di perjalanan biasa-biasa aja, gue melalui jalur darat. Tentu gue dengan data yang lengkap ya Pak Bu. Jadi bukan gelap, gue lengkap. Gue sengaja milih lewat jalur darat karena gue pengen tahu. Orang tua udah ngusulin lewat naik pesawat sih, tapi gue lebih milih jalur darat karena gue pengen tahu seperti apa sih perjalanannya. Gue excited nih, gue semangat. Boom, setelah sampai di sana, wah, begini ternyata Malaysia. Gue pengen pulang coy. Gue pengen pulang. Belum kerja aja gue udah pengen pulang. Gitu. Cuman karena udah kepalang tanggung ya kalau kata orang. Mau gak mau lah, gue pasrah aja, bismillah aja deh. Yang dimana gue pergi itu banyak masalah. Ditambah lagi di sana, aduh makin banyak masalah gue coy. Ya lucu, sedih, sakit, pahit, campur aduk men. Waktu itu gue sampai di Miri, dimana dari perjalanan menuju ke Miri itu, dari batas itu ya, itu kurang lebih 1 hari lebih ya gitu. Itu kurang lebih sekitar seharian lebih lah, 14 jam coy. Gila, gue bilang. Itu gue naik bus Asia kalau nggak salah. Jadi dari travel turun ke batas, dari batas diantar ke terminal Kucing, dari Kucing gue naik bus Asia. Nah, menuju ke Miri itu menggunakan bus Asia tadi gitu. Setelah sampai akhirnya gue tanda tangan kontrak nih di pekerjaan gue, yaitu di PT William John Ho, yang dimana itu bergerak di bidang listrik ya. Gue tanda tangan kontrak nih di sana. Apa dia bilang? 2 tahun. Terus gue jawab dong, ini nggak bisa trending dulu kok Pak C, dia bilang gitu. Dia bilang nggak bisa coy. Gue jelasin pakai bahasa Indonesia aja ya. Dia bilang nggak bisa coy. Aduh, harus 2 tahun. Gue mikir kan, akhirnya gue tanda tangan. Dan selang kerja 2 minggu di situ, gue kabur Pak. Gue kabur, asli gue kabur. Kenapa? Yang pertama, waktu itu ada kejadian insiden masalah di mana teman gue itu kecelakaan. Itu benar-benar nggak ada dikasih biaya pengobatan, dirawat pun juga enggak, apalagi asuransi. Gue mikir daripada gue seperti itu mending gue kabur. Walaupun gue nggak punya siapa-siapa, gue nggak tahu apa-apa, gue nggak tahu jalan, gue cuma ngeberaniin diri doang coy. Gue kabur waktu itu kalau nggak salah ya masih di Januari ya. Awal gue datang itu udah pahit men. Nah akhirnya gue ketemu orang nih, kita ngobrol-ngobrol, nggak taunya gue dibawa ke sawit men, yang dimana gue nggak pernah kerja sawit dan niat gue bukan buat kerja sawit, gue nggak tahu gitu. Buset, akhirnya diketemuin lah gue sama bosnya, nggak taunya mereka transaksi kan, bangsat gue bilang. Oke, 2 hari gue di sawit gitu, gue cabut coy, yang dimana itu di tengah hutan. Asli gue nggak bohong, di tengah hutan gue.
Itu masih akhir Januari. Nah, akhir Januari. Untuk tinggalnya gue di mana? Ya, Bandel. Gue tinggal Bandel. Jadi memanfaatkan situasi lah. Selagi gue di situ ya, gue tinggal di situ gitu. Yang jelas gue nggak terlantar. Apa yang bisa gue makan, gue makan. Bayangin. Ini biar nggak bosan, gue percepat aja, gue perjelas gitu. Walaupun nggak panjang, tapi gue ambil poin-poinnya aja. Akhirnya masuk Februari, gue ditawarin orang lagi masuk ke kedai. Kalau di sana namanya kedai, itu kita ngomong-ngomong, diskusi dan lain sebagainya. Ternyata kedai babi. Ya gue nggak mau lah, kabur lagi gue. Masuk lagi kan gue ke tempat kayu, kabur lagi. Akhirnya selama Januari, Februari, Maret, gue gak kerja cuy. Gue pontang panting, lintang buka gak jelas. Pada saat itu masuklah bulan April, dimana hari ulang tahun gue. Yang dimana sebelumnya kalau gue ulang tahun gue dirayain sama pacar gue, sama keluarga gue. Sekarang gue benar-benar terlantar, itu benar-benar sedih banget rasanya. Dan gue benar-benar sebatang kara. Gue sholat, gue minta petunjuk, gue pengen pulang. Ya gue masuk ke perusahaan lagi yang biasa disebut kilang lah ya gitu. Itu dia public failing. Itu benar-benar kerja remusa sih. 1 bulan. Ternyata nggak dapat selama 1 bulan coy. Karena gue harus bayar tempat tinggal, bayar makan, keperluan gue dan lain sebagainya. Sembari gue ke situ, sembari gue bekerja di situ, gue cari tempat tinggal yang menurut gue layak. Karena tempat tinggal di sana rata-rata nggak layak coy. Benar-benar seperti kandang binatang. Gue dapat tempat penginapan yang menurut gue layak, tapi itu bukan ditanggung oleh pihak perusahaan ya. Itu kita bayar sendiri dan kita nyari sendiri. Sebulannya itu 250 ringgit. Nah, lo bayangin aja gaji 1.200 tuh. Gue harus bayar makan 250, tempat tinggal 250, 500 kan. Berarti gaji gue tinggal 700 itu kalau gue masuk terus, kalau gue sehat terus. Sedangkan fisik dihajar habis-habisan coy. Bukan cuma gue, hampir semuanya. Gue nggak ngeluh, gue diem aja. Gue cari cara, cari solusi gimana ini. Gue yang baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, gue udah bisa pulang men. Gue udah bisa pulang. Asli gue pulang. Dan mereka yang setahun, 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun, 12 tahun, 15 tahun, bervariasi ya. Itu belum ada yang pernah pulang sama sekali. Kenapa gue pulang cepet? Jujur gue bandel di sana. Gue cari cuan, ngibulin orang, ngadalin orang. Makan gue gak bayar karena gue pengen cepet pulang. Kalau gitu mungkin gue gak bisa pulang men. Akhirnya gue mutusin buat pulang. Dan di perjalanan pulang itu pahit lagi. Gue pulang bayar 1.200 ringgit. Di perjalanan gue itu disinggah-singgahin, nginapin lagi di tempat yang gak layak, dioper ke sana, dioper ke sini. Maksudnya nggak sekali jalan, tahu gitu gue pakai pesawat gue bilang. Tapi karena gue pengen tahu dan akhirnya gue tahu ternyata begini, banyak caluk di mana-mana. Trauma gue coy. Ya, nggak ada yang gue banggain sih dari cerita ini ya. Gue cuma pengen kasih tahu aja. Di sana itu seperti apa ya, seperti itulah. Walau nggak semua, tapi kebanyakan seperti itu ya. Gue tegaskan sekali, memang nggak semua, tapi kebanyakan seperti itu. Dan memang orang yang bekerja di sana ada yang sampai bikin rumah, mampu bikin ini, bikin itu. Tapi itu bisa gue bilang hoki lah ya. Dari 10 mungkin bisa dibilang cuma 2 yang seperti itu.
Artinya nggak semua yang berada di sana itu bisa sukses atau hidup bahagia. Gue bisa jamin 80% semuanya menderita Pak. Nah, terus orang di sana itu baik-baik kok. Sama seperti kita di Indonesia. Namanya manusia kan kadang ada yang baik, ada yang jahat. Jadi tergantung kitanya aja. Cuman ya itu tadi, untuk masalah pekerjaan itu terlalu romusa sih. Kerja paksa terhadap orang Indonesia. Ya mungkin itu konten yang benar-benar pure. Seperti kita lagi ngobrol bareng teman, ya anggap aja gue teman lu gitu. Ya buat yang udah tahu, kalian boleh tambahkan sedikit saran lah gitu ya. Jadi mereka yang nanti ngebaca, khususnya orang-orang yang mau kesana atau lagi punya niat mau kesana, bisa membaca melalui konten ini, bisa membaca komentar melalui konten ini. Itu aja dari gua. Sekian, terima kasih.